Berhenti. Jangan lari, kau tidak bisa kabur. Berhenti. Dia sudah diracuni. Dia pasti tidak bisa lari jauh. Kau pergi ke sana. Kau baik-baik saja. Duan Yuchen, tuan muda tertua dari keluarga Duan. Mengapa mereka mengejarmu? Tolong saya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya pasti akan membalas budi Anda suatu hari nanti. The film was translated and Ketika narrated saatnya by tiba, M Media. kita akan saling mengenali melalui ini. Guru, Muwan, Guru pertama Muwan. sudah waktunya bagimu untuk turun gunung. guru, Guru ketiga Muwan. apakah ada sesuatu yang belum saya lakukan dengan baik? 3 tahun lalu, kau dijebak secara tragis, dan kemudian diselamatkan oleh seseorang. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan sulit bagimu untuk menstabilkan hati duamu. Guru kedua Muwan. Keterampilan yang kami ajarkan padamu, hampir kau kuasai. Sekarang, Guru keempat Muwan. kau tidak akan disakiti oleh siapapun lagi. Pergilah, turun gunung balas budi cari dendam. Guru muda kedua ini. Sedangkan aku menyuruh seseorang menyelidiki cucu tertua keluarga Duan. Dialah yang menyelamatkanmu saat itu. Tepat sekali, orang itu sudah ditemukan. Tetapi setengah tahun yang lalu, dia mengalami kecelakaan dan menjadi vegetatif. Apa? Untuk membawa keberuntungan baginya keluarga Duan, memilih adikmu Mutin. Tapi dia sepertinya tidak mau menikahi orang yang vegetatif. Jadi keluargamu pasti membawamu kembali untuk menikah menggantikannya. Muwan, ikatan duniamu belum terselesaikan. Sekarang, sudah waktunya bagimu untuk membalas kebaikan dan mencari balas dendam. Turun gunung. Guru saya mengerti. Itu tidak benar. Keluargamu ini. Berapa banyak keuntungan yang mereka berikan padamu? Apakah kamu baru saja menjualku begitu saja? Ada apa dengan menjual atau tidak menjual? Cepatlah turun gunung. Sebentar lagi, kau akan ketinggalan bus road 2 yang turun gunung. Tidak mudah untuk membuat bibi agung kecil ini turun gunung. Oh tidak, kontrak pengalihan saham grup Dihao milikku dicuri oleh Muwan. Jarum ilahi taiku. Dicuri oleh Muwan. Chang Lanjuiku. Cukup. Kita hanya punya satu murid ini. Cepat atau lambat kita harus mewariskannya padanya. Token tertinggiku. Di mana token tertinggiku? Baiklah. Entah cepat atau lambat itu harus diwariskan. Keluargamu. Keluarga Duan mengirim mobil mewah bernilai puluhan juta. Muting adik tiri Muwan. Sebuah kediaman di Emerald Manor. Liuping ibu tiri Muwan. Dan mahar 100 juta. Ibu, mulai sekarang semua ini akan menjadi milik kita.
Kakak. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan layak. Sebab kawin si tak guna Duan Yuchen ganti aku. Kamu. Kau berani memukulku. Ibu. Ting-ting. Kamu baik-baik saja. Kegilaan macam apa yang kamu timbulkan di sini? Kau menghina suamiku dengan kata-katamu. Kau pantas dipukul. Duan Yuchen si vegetatif itu. Hanya kau yang memperlakukannya seperti harta karun. Tapi itu benar. Jika bukan karena menikah menggantikan aku, orang malang sepertimu tanpa ibu hanya akan cocok untuk bertani di pegunungan. Apa yang kamu lakukan? 3 tahun lalu, demi naik lebih tinggi, kau memaksa ibuku melompat ke sungai dan bunuh diri. Dan kau membiusku dan menyebabkan aku kehilangan keperawananku. Bahkan menyewa seseorang untuk membunuhku. Hutang ini belum aku selesaikan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir. Setelah aku menikah, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Prosesi pernikahan keluarga dual telah tiba. Untuk apa kau masih berlama-lama di sini? Musikian ayah kandung Muan. Hargai sisa waktu terakhir yang kalian miliki ini. Keluarga 2. Ibu Duan ibu, kandung Duan Yuchen. Ting-ting. Ini Yuchen. Mulai sekarang, ini akan sulit bagimu. Dia adalah suamiku. Ini semua adalah hal yang harus aku lakukan. Sebenarnya, Yuchen tidak seperti ini sebelumnya. Setelah kecelakaan mobil itu, ibu jangan khawatir. Aku percaya pada Yuchen. Dia pasti akan bangun. Sudah larut. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Duan Yuchen lama tidak bertemu. 3 tahun lalu, aku tidak melihat dengan jelas. Aku tidak menyangka keberuntunganku bisa sebaik ini. Dia masih seorang pemuda yang tampan. Meskipun kita tidak mengadakan pernikahan. Tapi, ritual yang diperlukan tetap harus dilakukan. The film was translated Namaku and Muan. narrated by M Media. Mulai sekarang aku adalah istrimu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dengan baik. Karena upacara sudah selesai. Maka selanjutnya, kita harus mulai melakukan urusan yang sebenarnya. Duan Jingyan tuan muda kedua dari keluarga Duan. Kau ini, Kakak ipar. Jangan terlalu menjaga jarak. Aku adalah adik iparmu. ini sudah larut malam. Kakakmu dan aku perlu istirahat. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan besok. Kita sama sekali tidak bisa membicarakannya besok, malam pernikahan ini.
adalah momen yang membahagiakan dalam hidup. Kau menjaga si lumpuh ini. Kau pasti sangat kesepian kan? Jadi, aku datang khusus untuk menemanimu. Jangan khawatir kakak ipar. Malam ini, aku pasti akan memastikan kau merasakan sepenuhnya kegembiraan menjadi seorang wanita. Seorang kakak laki-laki itu seperti ayah, karena kau sangat tidak menghormati kakakmu. Aku akan mendidikmu The dengan film was benar atas translated namanya. and Kau, narrated dengan by hak M apa? Media. Kau pikir kau siapa? Bahkan Ayan dan ibuku tidak berani memarahiku. Jadi hak apa yang kau miliki untuk mendidikku? Jangan mendekat. Ini adalah rumah keluarga Duan. Jangan bertindak sembrono. Jika ada waktu berikutnya, kau percaya atau tidak, aku akan memelintir lehermu. Aku salah. Kakak ipar, aku salah kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi baik. Keluar. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau tunggu saja. Untung saja dia tidak melukaimu barusan. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengampuninya. Selamat malam. Yuyu-chan, Jangan bicara. Sekarang dengarkan aku. Kecelakaan mobil itu tidak melukaiku. Aku menyegel 7 meridian dan 8 kolateral saya. Itu semua untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Setelah setengah tahun berlalu aku akan bangun secara alami. lalu mengapa kau tiba-tiba? Karena hari ini seseorang buka segel 7 meridian 8 kolateral aku awal. Siapa itu begitu kuat? Mereka bahkan bisa membatalkan teknikmu. Namaku Muwan. Mulai sekarang aku adalah istrimu. Seorang kakak laki-laki itu seperti ayah, karena kau sangat tidak menghormati kakakmu. Sekarang kau bantu aku menyelidiki semua orang di keluargamu. Baiklah dan juga. Aku sudah mencari tahu siapa yang mencelakaimu saat itu. Itu adalah cabang kedua keluarga Duan. Itu agar Duan Jing yang bisa menggantikanmu untuk menjadi penerus kepala keluarga Duan. Aku mengerti. Benda apa ini keras sekali? Selamat pagi. Aku ingat. Tadi malam aku tidak menanggalkan pakaiannya. Mungkinkah aku yang melakukannya? Muwan, kau tidak mungkin. Benda apa ini keras sekali? Nyonya muda, Nyonya besar ingin kamu datang sekarang. Baiklah, aku mengerti. The film was translated and narrated by M Media.
Bicara. Yuchen, sudah diselidiki secara menyeluruh. Istri barumu sama sekali bukan muting nona muda kedua keluargamu, melainkan kakak perempuannya. Muan, Keluargamu benar-benar kurang ajar. Diorang berani cari orang kawin ganti dia. Aku mengerti. Aku ingin melihat apa latar belakangmu. Dan apa tujuanmu mendekatiku. Nyonya muda benar-benar berani. Dia benar-benar memukul tuan muda kedua tadi malam. Sekarang, cabang kedua telah mengadu kepada nyonya besar. Nyonya muda pasti dalam bahaya besar kali ini. Jarum perak. Ini harus segera diberitahukan kepada nyonya besar. Ibu, sekarang setiap kali aku memikirkan wanita itu Muan, harus menjalani sisa hidupnya sebagai janda hidup. Aku merasa bahagia. Memang. Daripada ini, akan lebih baik jika dia mati 3 tahun lalu. Halo. Ini menantu cucu ketiga dari keluarga Paman Buyut ketujuh. Biar ku beritahu, tuan muda tertua kita sudah bangun. Apa? Duan Yuchen sudah bangun. Itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri tadi malam. Kemarin sudah terlalu larut. Jadi aku tidak menelponmu takut mengganggumu. Kamu menyuruhku untuk mengawasi mereka. Jadi hari ini aku cepat-cepat. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Terima kasih. Oh tidak, Duan Yuchen sudah bangun. Jika keluarga Duan tahu bahwa yang menikah ke dalam keluarga itu bukan kamu, melainkan Muan, keluarga Duan pasti tidak akan melepaskan kita. Apa-apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu, apa yang ibu khawatirkan? Karena Duan Yuchen sudah bangun, maka aku akan menikah ke dalam keluarga itu. Setelah aku menikah dan menjadi nyonya muda keluarga Duan. Dan tunggu Duan Yuchen jadi ketua Duan. Bukankah kita akan memiliki segalanya? Tepat sekali. Mari kita pergi ke keluarga Duan sekarang. Keluarga Duan. tidak makan. Ibu kau mencariku. Ting-ting kamu di sini. Baru saja, kamu akhirnya turun, berlututlah di hadapanku. Sikap macam apa itu, kakak ipar? Apakah ini menantu yang kamu ajarkan? Memukuli adik iparnya, dan lagi kepadaku. Lalu bagaimana denganmu? Sebaliknya justru kau, tanpa membedakan benar dan salah. Kau bahkan belum menanyakan tentang masalah ini, dan kau langsung menyuruhku berlutut. Kau, apakah begitu cara seorang yang lebih tua bertindak? Kamu diam. Cukup. Ting-ting, apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Ibu, tadi malam dia diam-diam datang ke kamarku dan mencoba bertindak kurang ajar padaku. Ketika kami bergumul, dia jatuh sendiri. Kau bicara omong kosong. Kau jelas-jelas memukulku. Nak pelan-pelan. Bagaimana? Tuan muda kedua, katakan padaku, aku adalah wanita yang lemah? Bagaimana mungkin untuk memukul pria besar sepertimu? Selain itu, jika kau mengatakan itu, bukankah itu berarti kau mengakui apa yang kau lakukan tadi malam? Aku tidak. Tuan muda kedua keluarga Duan mencoba bertindak kurang ajar pada kakak iparnya tetapi gagal dan malah terluka oleh kakak iparnya. Katakan padaku, jika masalah ini tersebar, itu bukan hanya kerusakan moral. Orang tak curiga tuan muda kedua impoten ke? Kau. Aku tidak terlalu peduli. Tapi, bagaimana orang luar akan memandang tuan muda kedua? Dan bagaimana mereka akan memandang keluarga Duan? Reputasi keluarga Duan akan benar-benar tercemar sepenuhnya. Kau. Jingyang, apa yang dikatakan Ting-ting? Apakah semuanya benar? Tidak bukan. Dia memfitnahku. Tepat sekali. Anakku adalah pria yang tampan dan berbakat. Wanita macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Benar. The film was Ini translated dia yang merayuku. and narrated Kau. by M Media. Kalau tak kenapa tak kencing tengok diri sendiri dulu. Aku akan. Aku merayumu. Tidak tidur di tengah malam. Diam-diam lari ke kamarku. Dan bilang aku merayumu. Aku khawatir tentang kakak laki-lakiku. Jadi aku secara khusus pergi untuk memeriksanya. Benar. Wanita ini, aku lihat tadi malam. Dia bersiap untuk mencelakai kakak laki-lakiku. Apa? Nyonya, ini yang kami temukan di kamar tuan muda. Ini adalah jarum. Kamar Yuchen. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Wanita ini pasti yang membawanya. Benar. Begitu aku masuk tadi malam, aku melihat wanita ini.
bersiap menusuk kakak laki-lakiku dengan jarum. Begitu aku maju untuk menghentikannya, dia memukulku. Aku mengerti. Kamu pasti tidak rela menikahi orang cacat, dan kemudian kamu mencoba membunuh Yuchen, dan kemudian menikah lagi. Betapa beracunnya hatimu. Barang itu memang milikku. Kakak ipar, lihat dia mengakuinya. Barang itu milikku. Tapi itu untuk mengobati penyakit suamiku. Sungguh lelucon. Penyakit kakak laki-lakiku. Keluarga Duan aku cari tabib dewa tak terkira, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan kau? Sekumpulan dukun palsu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Penyakit kakak laki-lakiku. Hanya kehadiran pribadi guru Dao Qingfeng dan penggunaan jarum Dewa Taiye yang bisa menyembuhkannya. Hanya kau. Guru Dao Qingfeng. Aku memang bukan. Tapi, aku adalah muridnya. Adapun set jarum perak ini. Inilah yang tepat kamu bicarakan. Jarum Dewa Taiyi. Apel. Sudah diketahui umum bahwa Guru Dao Qingfeng tidak pernah menerima murid. Selain itu, jarum Dewa Taiyi ini adalah harta karun tertinggi. Kau memegang jarum rusak ini, dan kau berani menggunakan nama Guru Dao Qingfeng untuk menipu dan membohongi. Kakak ipar, wanita ini memiliki motif tersembunyi. Kita harus membawanya, menguncinya dan menginterogasinya secara menyeluruh. Beraninya dia menyimpan niat buruk terhadap keluarga Duan kita. Ibu, aku jamin, aku pasti bisa menyembuhkan penyakit Yuchen. The film was Hanya kamu. translated and Apa yang bisa narrated kamu by jamin? M-Media. Ibu, tolong percayalah padaku. Ibu tidak ingin melihat Yuchen tetap menjadi sayuran seumur hidupnya kan? Nyonya, keluargamu sudah tiba. Keluargamu. Apa yang dilakukan keluargamu di sini sekarang? Keluar. Bagus sekali. Kamu benar-benar berani menyamar sebagai kakakmu dan menikah ke dalam keluarga Duan menggantikannya. Menikah menggantikannya. Apa maksudmu dengan ini? Nyonya Duan, Anda mungkin tidak tahu. Ini adalah menantu perempuan Anda yang sebenarnya. Muting, kamu Muting. Kalau begitu dia adalah kakak perempuan Ting Ting kita. Muan. Ya, dia ingin menikah demi kekayaan dan kekuasaan. Untuk menjalani kehidupan orang kaya. Jadi dia nyamar jadi aku kawin Duan. Dia benar-benar penipu. Apa katamu? Nyonya Duan, saya minta maaf. Saya tidak tahu saudara perempuan saya begitu sombong. Sampai sejauh ini, menipu semua orang. Muting, kamu benar-benar tahu cara memutarbalikkan fakta. Jelas kamu yang tidak mau hidup sebagai janda. Dan kamu memaksaku menikah menggantikanmu. Nyonya Duan tidak seperti itu. Tolong percayai saya. Nyonyamu. Mengapa saya belum pernah dengar sebelumnya? Bahwa nonamu punya kakak perempuan. Anda mungkin tidak tahu. 3 tahun lalu Muan berselingkuh dengan seorang pria. Masalah ini sudah menjadi rumor luas. 3 tahun lalu. Jadi, dia adalah wanita jahat. Orang seperti itu sama sekali tidak layak menjadi nyonya muda keluarga Duanku. Itulah sebabnya. Dia sembunyi gunung tenangkan diri bertahun-tahun nih. Dia baru saja kembali ke rumah, dan ibunya yang sudah meninggal itu juga karena dia. Sehingga dia melompat ke sungai untuk bunuh diri. Jika kamu berani tidak menghormati ibuku lagi, percaya atau tidak, lain kali aku akan membuatmu tidak bisa membuka mulut. Lihat semuanya. Begini cara dia memukulku. Wajah aslinya sudah terbongkar bukan? Tadi dia masih berpura-pura lemah. Kakak ipar, Anda melihatnya kan? Wanita ini adalah penipu sejati. Kamu benar-benar mengecewakanku. Moral bejat, sombong dan materialistis. Berusaha membunuh Yuchen dan juga memukuli Jingyang kita. Dia bahkan berani menyamar sebagai murid guru Qingfeng untuk menipu dan memperdaya. Berdasarkan semua ini, itu sudah cukup untuk membunuhmu 100 kali bukan? Pengawal. Pukuli dia. Hentikan. Kakak laki-laki. Nah. Yuchen. Ibu.
Nah. Duan Yuchen, dia ternyata tumbuh menjadi begitu tampan. Yuchen, kamu sudah bangun, tepat pada waktunya. Wanita ini, dia tidak hanya berusaha membunuhmu, lihat, dan juga memukuli adikmu sampai seperti ini. Benar. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Ya. Kakak, lihat. Dia memukulku. Penyakitku. Dialah yang menyembuhkannya. Kakak, bagaimana mungkin itu terjadi hanya dengan dia? Dan jarum lusuh ini, bagaimana mungkin mereka bisa menyembuhkan penyakitmu? Kakak, kau sama sekali tidak boleh hanya karena kau mengasihaninya, berbohong dan membuat kami memaafkannya. Meskipun aku berada dalam kondisi vegetatif, selama komaku, aku masih sadar. Dialah yang bagi aku punktur aku semalam. Itulah mengapa aku bisa sadar kembali. Kakak, maksudmu kau sadar? Kalau begitu tadi malam, kakak, dengarkan penjelasanku. Apa yang terjadi tadi malam hanyalah kesalahpahaman. Jingyang. Jingyang. Apa yang kamu lakukan? Pukulan ini dianggap ringan. Jika kau berani melakukan ini lagi lain kali, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dan kau, mulai sekarang kendalikan putramu. Jika tidak, aku akan berurusan denganmu juga. Aku baik-baik saja, Ibu. Yuchen. Saya Muting. Saya istrimu. Dialah yang menyamar sebagai saya dan menikah ke dalam keluarga Duan. Benarkah? Dialah yang tidak mau menikahimu dan hidup sebagai janda. Jadi, memaksaku menikah menggantikannya. Yuchen, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau begitu hebat. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Atau tidak mau menikahimu? Tepat sekali. Dia hanya ingin menikah dengan keluarga Duan. Menggunakan metode tercela seperti itu. Dan sekarang dia membalikan keadaan. Aku hampir mempercayai apa yang kamu katakan. Bagaimana kalau kalian semua mendengarkan ini? Apa ini? Kakak, ngomong-ngomong aku kena terima kasih patut. Sebab kawin Duan Yuchen ganti aku. Apakah kalian semua masih ada yang ingin dikatakan? Ini, Nyonya Duan mohon dengarkan penjelasan saya. Ini rekaman ini palsu. Palsu? Kalau begitu bagaimana? Kalau aku terus memutarnya agar mereka bisa mendengarkan dengan saksama. Dasar gadis sialan, aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, aku akan melawanmu. Cukup. Kau memukul istriku di depanku. Apa kau pikir aku Duan Yuchen tidak ada? Pengawal, Nyonya Duan, mohon dengarkan penjelasan saya. Usir kedua orang ini keluar. Dia adalah Muting, Yuchen, aku istrimu. Ini kakak ipar, kami masih ada urusan. Jadi kami akan pergi sekarang. Ting-ting. Tidak, tunggu. Wan Er. Barusan, ibu salah padamu. Dan hampir menyalahkanmu. Tidak apa-apa, ibu. Yuchen. Kamu baru saja bangun. Dan masih perlu istirahat. Kalau begitu kalian berdua, cepat kembali ke kamar kalian. Duan Yuchen, aku berhutang banyak kat kau pasal jadi tadi. Kalau tidak, Kau. Sebenarnya siapa kau? aku istrimu. Aku bisa jadi siapa lagi? Kau seharusnya sangat jelas. Bukan itu yang ingin kutanyakan. Lalu apa yang ingin kamu tanyakan? Kau baru saja mengatakan. Kau adalah murid dari guru Daoist King Feng. Guru-guru aku hidup pengasingan bertahun-tahun. Aku tidak bisa mengekspos mereka. Dan menyebabkan masalah bagi mereka kan? Aku hanya bicara omong kosong. Omong kosong. Kalau begitu ini, milikmu kan? Seorang murid guru Daoist King Feng mungkin bisa dipalsukan. Tetapi jarum ilahi Taiyi unik di dunia. Itu sama sekali tidak mungkin palsu. Katakan padaku.
Sebenarnya siapa kau? Apa tujuanmu mendekatiku? Aku... Tentu saja aku di sini untuk membalas kebaikan. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan masalah ini? Bagaimanapun malam itu, 3 tahun lalu. Sepertinya pada titik ini, hanya satu metode terakhir yang tersisa. Apa yang kau lakukan? Keluarga Duanmu sekaya sebuah negara. Gadis manapun di dunia pasti ingin menikahimu. Tentu saja aku tidak terkecuali. Jadi inikah tujuanmu mendekatiku? Tidak sepenuhnya. Lalu sebenarnya apa tujuanmu? Tujuan utamaku. Yuchen. Baiklah. Istri kecilmu yang dimanjakan, masih lemas lututnya. Hebat. Diam. Ketika kita masuk nanti, bertindaklah sesuai isyaratku. Baiklah. Terima kasih telah datang ke lelang Grand Era. Lelang hari ini hanya memiliki satu barang untuk ditawar, yaitu eliksir abadi tak terukur ini. Ini dapat memperpanjang umur, menyembuhkan semua penyakit, dan bahkan memiliki efek ajaib awet muda abadi. Astaga, eliksir abadi tak terukur yang legendaris. Meskipun tidak bisa memberikan awet muda abadi, bisa menyembuhkan penyakit mematikan sudah cukup baik. Ting Ting, jika kita menawar ini dan memenangkannya, dan memberikannya kepada ketua baru grup di Hao, maka keluargamu kita, bukankah kita akan makmur? Harga awal 5 miliar, 8 miliar, 10 miliar, 12 miliar. 15 miliar, 17 miliar, 20 miliar. Keluargamu bertekad untuk mendapatkannya. Mereka menawarkan harga selangit 20 miliar. Sepertinya kita tidak punya kesempatan. Rumah lelang Grand Era ini cukup mumpuni. Mereka bahkan bisa mendapatkan eliksir abadi tak terukur. Item ini, jangankan 20 miliar, bahkan 100 miliar pun akan sepadan. Aku bisa membelinya tepat waktu untuk membantu Yuchen memulihkan kesehatannya. Apakah ada orang lain yang menaikkan tawaran? Jika tidak, 20 miliar. 1 kali, 20 miliar. 2 kali, 20 miliar ketiga. 50 miliar. Astaga, siapa nona muda ini? Dia betul naik 30 miliar sekali jalan. Aku tidak tahu, belum pernah melihatnya. 50 miliar. Apa kau gila? Ini adalah lelang. Entah kamu menawar, atau diam, atau keluar. Ting Ting, bahkan jika kita punya kontrak 100 miliar dengan grup di Hao, dari mana kita mendapatkan 50 miliar tunai? Yuchen, apa latar belakang istri kecil IMO? Dia langsung menawar 50 miliar. Kamu tidak dipelihara kan? Latar belakangnya mungkin penting. 50 miliar. 1 kali, 50 miliar. 2 kali, 50 miliar. Ketiga. Selamat kepada nona muda ini, karena telah mendapatkan barang ini, dengan harga 50 miliar. Selamat untuknya. Tunggu sebentar. Pembawa acara, dia hanya di sini untuk membuat masalah, karena dia hanya tidak mampu menghasilkan 50 miliar. Benar. Asetnya diverifikasi di pintu masuk tadi. Dia hanya punya 10 miliar di kartunya. Dari mana dia mendapatkan 50 miliar? Hanya 50 miliar. Hanya karena kamu tidak bisa menyediakannya. Bukan berarti aku tidak bisa. 50 miliar. Itu saja. Kau berbicara dengan mulut yang cukup besar. Kau hanyalah putri yang dibuang, diusir dari keluargamu. Dan hanyalah seorang udik yang baru turun dari gunung. Siapa yang memberimu keberanian untuk menawar 50 miliar? Jadi dia adalah putri terlantar keluargamu. Jika dia bisa menunjukkan 50 miliar, aku akan menulis namaku terbalik. Tapi kudengar, dia baru saja menikah. Tuan muda Duen Yuchen dari keluarga Duen. 50 miliar itu sangat mudah bagi keluarga Duen. Jadi kenapa? Setelah kecelakaan mobil Duen Yuchen, dia menjadi vegetatif. Dia sudah terbaring di sana selama 6 bulan penuh. Meskipun dia sudah bangun sekarang, posisinya di keluarga Duen genting. Mustahil baginya untuk melindunginya. Nora, mohon bayar terlebih dahulu. Lalu ambil eliksir abadi bayi. Rumah lelang Grand Era. Sejak kapan punya aturan seperti itu? Grand Era tidak memiliki aturan seperti itu. Tapi melihatmu,
Kamu bahkan tidak bisa menyediakan 50 miliar. Saya akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak bisa menyediakan 50 miliar, saya akan menggunakan alasan mengganggu ketertiban tempat ini dan memanggil keamanan. Sombong. Baiklah, panggil mereka. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Seseorang. 1R, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut, aku di sini. Penyelenggara, kamu secara pribadi melanggar aturan balai lelang dan mencoba menyentuh tamu yang baru saja menawar 50 miliar untuk sebuah item. Jika Wang Lin tahu tentang ini, apakah kamu tahu apa akibatnya? Ini, ketua grupmu telah tiba. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Baru saja ketua Wang menelepon dan berkata, ketua baru akan segera memeriksa di sini. Masalah yang saya percayakan kepada kalian berdua. Bagaimana penanganannya? Kamu. Putri Durhaka, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ayah, untung saja ayah datang hari ini. Kakakku membuat masalah di sini. Dia menawar dengan sembarangan dan merebut apa yang akan kami persembahkan kepada ketua baru. Eliksir abadi tak terukur. Kamu Putri Durhaka, beraninya kamu. Barang milik ketua baru, kamu berani merebutnya. Saya umumkan, eliksir abadi ini, grupmu kami telah membelinya. Jadi itu dibeli untukku. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan enggan. Pergi dan selesaikan pembayarannya. Sungguh tak tahu malu. Hadiah yang dibelikan untukmu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah ketua grup Dihao? Itu benar. Aku adalah ketua baru grup Dihao. Muwan. Ketua baru. Status macam apa itu? Bagaimana kamu bisa bertindak lancang di sini? Jikiang, bukankah aku baru saja mendengarmu berkata, ketua baru grup Dihao akan datang. Jika dia tahu tentang masalah ini, itu pasti akan melibatkan kita. Kau sebaiknya mengutamakan kebenaran daripada keluarga, agar kau punya penjelasan saat itu. Mungkin jika dia senang, dia akan dengan santai memberi kita kontrak besar lainnya. Istri saya benar. Kamu Putri Durhaka. Kamu benar-benar datang ke Grand Era untuk membuat masalah. Dan bahkan berani tidak menghormati ketua baru. Tidak menghormati atasanmu. Sekarang, saya akan menegakkan hukum keluarga di sini. Untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Seseorang, patahkan kakinya. Kamu ingin mematahkan kakiku? Mari kita lihat siapa di antara kalian yang punya kemampuan. Kamu, hentikan. Ketua Wang. Menyingkir. Ketua Wang. Inilah wanita itu yang membuat masalah di sini. Dia benar-benar mengaku sebagai ketua grup The Dihao. film was Diam. translated and narrated by Bawahanmu M. menyambut Media. ketua. Ketua Wang, biar ku beritahu. Itu dia yang menyamar sebagai ketua grup Dihao di sini. Kau harus mengirim orang untuk menangkapnya sekarang juga dan biarkan dia membusuk di penjara. Ya. Ketua Wang, ini salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Yang menyebabkan Putri Durhaka ini menyinggung atasannya. Jangan khawatir, aku akan segera menanganinya. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya menyinggung ketua yang baru. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah ketua grup Dihao saat ini. Ketua Muang. Apa? Ketua Wang. Ya, ketua grup Dihao. Kalau begitu bukankah aku akan? Apakah Anda benar-benar ketua grup Dihao? Itu adalah betul, nyata. Lalu bagaimana dengan kontrak 100 miliar grup Dihao? Mushi Qiang, mengingat hubungan ayah anak kita, aku dengan baik hati memberimu kontrak 100 miliar. Aku tidak pernah menyangka kamu akan memperlakukanku seperti ini. Baiklah, jika memang begitu, maka kontrak itu tidak perlu ada lagi. Bawakan kontrakku. Tidak. 1R, tidak. Ketua. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicaralah baik-baik. Untuk kerjasama ini. Kami mengerahkan seluruh upaya kami. Dan sudah menginvestasikan seluruh modal kami. Jika saya kehilangan kontrak ini, maka grupmu kami akan bangkrut. Baik. Kalau begitu biarkan saja bangkrut. Kontrak itu, kontrakku. Kontrak 100 miliar milikku. Benar. Ketuamu bilang eliksir ini. Dia sudah menawar untukku 50 miliar. Ingat untuk menagih uangnya dari keluargamu. Tidak kurang 1 sen pun. Ya, Muwan, kau jalan. Kau merencanakan semua ini, bukan? kau Putri Durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati. Beraninya kau berbicara kepada ketua seperti itu. Mengapa kalian berdua tidak berlutut dan bersujud kepada ketua untuk meminta maaf? Berlutut. 1R.
Wan Er, ayah salah. Demi hubungan ayah anak kita. Tolong maafkan ayah kali ini. Mu Shiqiang. Dulu kamu dan dia bersekongkol membunuh ibuku. Dan mengusirku ke gunung. Bahkan ketika kamu memaksaku menikah menggantikan orang lain. Bagaimana mungkin kamu tidak berpikir bahwa aku adalah putrimu? Tidak, Wan Er. Selama kau memaafkan ayah kali ini, aku pasti akan bertobat. Kamu ingin aku melepaskanmu. Baiklah. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki ketulusan ini. Tiga menit. 1 miliar pertamparan. Apakah kamu menginginkan uang ini? Itu tergantung pada ketulusanmu. Jiqiang, ayah, apa yang kau lakukan? Ibu? Apa ibu baik-baik saja? Kau, ayah, bagaimana ayah bisa demi wanita itu menyakiti ibuku seperti ini? Apakah ayah lupa bagaimana dia melayani ayah? Ketuamu, jumlah uang ini bagi keluargamu masih jauh dari cukup bukan? Kau putri tidak berbakti. Aku adalah kepala keluarga ini. Kapan giliranmu untuk menceramahi aku? Ting ting. Ibu? Ting ting. Ibu? Ketuamu. Kamu punya sisa 1 menit. Bukan aku. Aku tidak melakukannya, Ibu. Ibu, bukan aku. Semua orang melihatmu membunuh seseorang. Apa kamu masih mau berdebat? Bawa kedua orang itu ke kantor polisi. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Ketua, ada satu hal lagi. Saya dengar Anda turun gunung. Pelindung kiri Agun telah mengatakan dia ingin menyambut Anda secara pribadi. Tidak perlu sambutan. Biarkan saja dia melakukan pekerjaannya sendiri. Mengerti? Yao Yao, ayo kita pergi. Wanar, kau benar-benar luar biasa. Dalam 3 tahun, kau tidak hanya menjadi nyonya muda keluarga Duen, tetapi juga bertransformasi menjadi ketua grup di Hao. Itu semua hanyalah serangkaian kebetulan. Tapi Wan Er, Mu Jiqiang, bagaimanapun juga adalah ayahmu. Mengingat keadaannya hari ini, apakah kau benar-benar baik-baik saja? 3 tahun lalu, sejak saat dia menyebabkan kematian ibuku, dia bukan lagi ayahku. Adapun orang-orang dari keluargamu itu, mereka semua pantas mati. Bahkan jika mereka tidak mati, apa yang menanti mereka? Hanyalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wan Er, apapun keputusan yang kau ambil, aku akan selalu mendukungmu. Baiklah, jangan sedih lagi. Mari kita jalan-jalan. Ayo pergi. Ketika ada acara lain kali, aku akan membawamu ke sini lagi. Acara macam apa? Jangan pedulikan bahwa jalan ini tidak ramai sekarang. Ketika ada acara, tempat ini menjadi sangat hidup. Selama liburan, jalan ini mengadakan tarian barongsai, pertunjukan panggung, band berparade di jalanan dan sebagainya. Ini sangat spektakuler. Kedengarannya cukup menarik. Serahkan padaku. Yakinlah, aku membawamu keluar untuk bersenang-senang. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Baiklah. Halo, suami. Di mana kau? Aku akan pulang dalam 2 menit. Benarkah begitu? Bukankah kau pergi berbelanja sampai kau lupa waktu untuk pulang kan? Bagaimana mungkin? Tampan siapa yang kau cari? The film Aku was mencari Muan yang ada di translated belakangmu. and Di narrated belakangku. by M Media. Suami, mengapa kamu di sini? Kebetulan sekali, Ikutlah denganku. tapi Bersamaku. Tidak ada tapi. aku
Mungkinkah? Ini adalah ketua dominan yang legendaris. Sangat jantan. Duan Yuchen, turunkan aku. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang aku. Bagaimana aku harus memanggilmu? Nonamu, doktermu, atau dari grup Liao, ketuamu. Di pelelangan hari ini, kamu juga ada di sana. Apakah itu intinya? Intinya adalah kau begitu luar biasa. Namun kau menyembunyikan identitasmu dan berpura-pura dipaksa menikah ke dalam keluarga Duan. Sebenarnya apa tujuanmu yang sebenarnya? Aku... Apa? Apa kau akan mengatakan tujuanmu adalah aku lagi? Terakhir kali aku tertipu olehmu. Kali ini tidak akan semudah itu. Duan Yuchen ini, mengapa dia begitu paranoid? Apakah dia tidak minum obatnya? Benar, obat. Jangan bicarakan itu sekarang. Makan ini dulu. Kau menghabiskan harga selangit 50 miliar untuk menawar ini. Hanya untuk memberikannya padaku. Aku tidak akan memakannya. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang tidak jelas asalnya. Siapa tahu ada racun di dalamnya. Percayalah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Pel dewa ini adalah barang langka dan bagus. Mengonsumsinya bagi tubuhmu akan bermanfaat. Apa yang kau lakukan? Selamat pagi. Lihat, tidak ada racun kan? Kau wanita, kau benar-benar tidak masuk akal. Urus saja urusanmu sendiri. Namun, ini sangat aneh. Ini, pil. Mengapa rasanya sedikit aneh? Ini. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Wan R, selamat tahun baru. Guru senior Anda dan yang lainnya. Uang tahun baru yang mereka berikan padamu. Apakah kamu masih punya sisanya? Tuan keempat, ini sudah kelima kalinya bulan ini. Aku tahu. Kali ini guru, tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma. Lihat, aku membawakanmu sebuah buku. Ini mencatat dari zaman kuno hingga saat ini. Semua obat dewa dan pil abadi. Tidakkah kamu menginginkannya? Baiklah. Ini yang terakhir kalinya. Juga, di antara kalian berdua, cukup kembangkan perasaan kalian. Jangan selalu membicarakan miliaran dan miliaran. Mengerti? Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Kau benar-benar berani membiusku. Aku jelas tidak. Apakah kamu baik-baik saja? Kau membiusku. Kau harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Selamat pagi. Kau benar-benar berani membiusku. Kau baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Martabat keluarga Duan tidak boleh diinjak-injak oleh bajingan keluarga Xiao. Bajingan dari negeri burung. Kau tidak punya etika bela diri mati.
Aku selalu mendengar bahwa Hwasia adalah keluarga seni bela diri. Tapi melihatnya hari ini, itu tidak istimewa. Sekelompok prajurit Udan dan Jenderal Kepiting. Sepertinya putaran ini, keluarga Xiao kita telah menang. Ku dengar keluarga Duan adalah keluarga seni bela diri. Dengan hanya kemampuan sebanyak ini, di Hwasia, apakah tidak ada keluarga seni bela diri lain? Menantu, kau tidak bisa mengatakan itu. Mereka, cucu terkuat keluarga Duan, memang seorang jenius bela diri sekali dalam sahabat. Dia belum memasuki arena. Duan Yuten, apakah kau mungkin takut untuk naik ke panggung? Bagaimana kalau begini, Duan Haisen, jika kau menang, maka kami akan menyerahkan Yandu. Jika kau kalah, maka inyalah dari Pinyan. Bagaimana? Ketua Sekti Zhao, Anda mungkin tidak tahu. Yuchen baru saja pulih dari sakit parah dan tidak cocok baginya untuk terlibat dalam pertarungan. Bukankah penyakit Yuchen sudah sembuh sejak lama? Mungkinkah dia takut? Ibu, lihat apa yang kau katakan. Macam mana abang aku jadi cinta hidup takut mati? Andai saja seni bela diriku tidak begitu buruk, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk melawannya sampai mati. Yuchen, kakekmu menaruh harapan besar padamu sejak kamu masih muda, bahkan ingin menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Pada saat ini, kamu harus bertindak sebagai contoh bagi keluarga Duan dan menjunjung tinggi martabat keluarga Duan. Tepat sekali. Diam. Yuchen, ini adalah urusan bagi kami generasi yang lebih tua. Jangan ikut campur. Aku akan menanganinya sendiri. Kakek, silakan duduk. Serahkan ini padaku. Yuchen, jangan. Lukamu baru saja sembuh. Akan merepotkan jika kamu melukai energi vitalmu. Ibu, sejak awal, mereka mungkin mengincarku. Lagi pula prajurit biasa dari negara burung. Bahkan tidak pantas mendapatkan perhatianku. Aku akan melawanmu. Dari mana datangnya gadis berambut kuning ini? Berani membuat masalah di sini. Benar-benar tidak tahu tentang hidup dan mati. Ketua Sekti Zhao, Anda mungkin tidak tahu. Nyonya muda kami ini baru saja turun dari gunung dan selalu tidak sopan. Diam. Aku bertanya-tanya siapa itu. Rupanya cuma wanita tak kuat ikat ayam. Apakah semua pria di keluarga Duanmu sudah mati? 1L. Kakek tahu niatmu baik. Tapi kau tidak bisa mengalahkan mereka. Cepat kembali. Tidak apa-apa, kakek. Tidak. Tunggu sebentar. Di negara burungku, aku tidak pernah memukul wanita. Kamu harus pulang dan menyulam. Dan melayani suamimu. Berisik. Mengapa banyak omong kosong? Apakah kamu takut bertarung? Karena kamu akan kalah. Apa katamu? Aku takut. Dan apa yang baru saja kamu katakan tentang menyerahkan Yandu Pingyang? Hanya dengan sedikit tawar-menawar ini, kamu masih berani mengatakannya. Lalu apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau begini? Jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Tapi jika kamu kalah, bukankah kalian orang negara burung paling mahir dalam sepuku? Sekarang, aku akan mengajarimu satu dari Hwasia kami. Disebut bunuh diri dengan menggorok leher. Apakah nyonya muda keluarga Duan sudah gila? Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Saya pikir dia hanya mencoba pamer dan mencari perhatian. Reputasi keluarga Duan akan hancur total olehnya. Sudah disepakati. Seni bela dirinya tangguh. Ini bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Kau duduklah, serahkan ini padaku. Duan Yuchen, apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku bilang aku akan melindungimu. Itu benar saat itu, dan itu benar sekarang. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Selain itu, aku juga memakai jimat yang kamu berikan padaku. Prajurit negara burung, terbang keluar, dan nyonya muda hanya menggunakan satu gerakan. Ini, apa yang terjadi?
Bagus sekali Nyonya Muda. Aku pikir kamu sangat kuat. Tidak menyangka kamu begitu lemah. Tingkat keterampilan seni bela diriku, bahkan tidak sepersepuluh dari milik suamiku. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Dan kamu ingin menantang suamiku. Tidakkah kamu menimbang kemampuanmu sendiri? Ini, apa yang terjadi? Bawa dia pergi. Kalian keluarga Xiao, apakah ada orang lain yang ingin menantang? Ternyata kalian semua sekelompok pengecut. Hanya dengan kemampuan sebanyak ini, kalian masih berani menantang keluarga Duan. Aku menyarankanmu untuk berkemas. Dan tinggalkan Pingyang. Anak bodoh. Kamu baru saja mengalahkan prajurit negara burung. Itu hanyalah keberuntungan. Dan kamu benar-benar menganggap dirimu seorang master. Hari ini aku akan mewakili keluarga Xiao dan menunjukkan kepadamu kemampuan kami. Hentikan. Kalian semua terlalu lambat. Bagaimana kalau kalian semua naik, tada, ke atas? Jangan buang waktu nona muda ini. Karena dia ingin menantang beberapa dari The kalian. film was Kalau begitu kalian translated semua maju and bersama. narrated Baiklah. by M Media. Rumor mengatakan bahwa 3 guru keluarga Xiao, meskipun masing-masing bukan yang terbaik, tetapi ketika ketiganya menggabungkan kekuatan mereka, menggunakan formasi keluarga Xiao, dapat dikatakan bahwa mereka tak terkalahkan di dunia persilatan. Kali ini Nyonya Muda, mungkin benar-benar dalam masalah. Ayah, Muan ini benar-benar. Dia tidak tahu kapan harus berhenti saat sedang unggul. Dan dengan gegabah menantang ketiga guru. Bukankah ini mendorong keluarga Duan kita ke dalam lubang api? Muan bertarung dengan nyawanya demi keluarga Duan. Hak apa yang kau miliki? Untuk menceramahinya di sini. Yu Chen, bisakah Wan Er mengatasinya? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku mempercayainya. Kalau tidak kalian semua langsung saja pergi. Sudah tua. Melakukan banyak hal mencolok. Chang Lanjui. Keterampilan medis yang luar biasa. Ketua grup Biao. Chang Lanjui yang telah lama hilang. Salah satu dari ini bisa membuatmu terkenang di seluruh negeri. Tapi mengapa kau secara khusus memilih untuk tetap berada di sisiku? Mungkinkah kau sudah tahu identitas asliku? Terima kasih telah menyelamatkanku. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan membalasmu. Pada saat itu, kita akan mengenali satu sama lain dengan ini. Tujuan sejatiku, tentu saja adalah kamu. Aku bilang aku akan melindungimu. Itu benar sebelumnya, dan itu benar sekarang. Itu dia. Patriark Xiao, apakah orang-orangmu juga tidak mampu? Menurut aturan, dalam waktu 3 hari, keluar dari Pingyang. Kau, Ketua Sekte. Kami masih ceroboh. Tidak tahu lawan memiliki master yang hadir. Sekarang ingin bergerak melawan keluarga Duan. Mungkin tidak mungkin. Dengan keadaan seperti ini, kita hanya bisa menunggu untuk bertemu utusan khusus Istana Shure dan memintanya untuk membuat keputusan. Itu tidak akan terlambat. ayo pergi. Patriark Xiao, jangan lupakan belmu saat kamu pergi. Kamu tidak memenuhi syarat bagi kami untuk memberimu perpisahan. Jangan merayakan terlalu cepat. Suami, aku tidak mempermalukanmu barusan date 1. Apa yang kamu lakukan? Begitu banyak orang yang menonton.
Yuten ini. Ayah, ini masalah anak muda. Jangan kita ikut campur. Muan ini. Hari ini, demi keluarga Duan kita, dia membawa kehormatan besar. Jika dia memberikan keluarga Duan kita seorang cicit lagi, maka dia akan menjadi dermawan terbesar keluarga Duan kita. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Kamu. Hei kamu. Kamu. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Di sini. Itu tidak terlalu pantas bukan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tujuanmu mendekatiku sebenarnya apa? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Aku benar-benar tidak punya motif tersembunyi. Aku... Kalau begitu katakan padaku. Apa ini? Kamu. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? The Kau film was adalah wanita dari 3 translated tahun lalu. and narrated by M Media. Sebagai seorang gadis. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal seperti itu? 3 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu, aku dibius dan dijebak. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah mati. Dan setelahnya, aku takut diburu. Itulah sebabnya aku melarikan diri. Jadi kau memilih menikah ke dalam keluarga Duan. Karena kau ingin membalas budi. Kalau begitu sekarang, hutang budimu sudah terbayar. Mengapa kau masih tinggal di sini? Baiklah. Kalau begitu, mari kita kembali. Mari kita selesaikan formalitasnya. Formalitas apa? Formalitas perceraian. 3 tahun lalu kau tidur denganku dan melarikan diri. Apa? Apakah kau masih ingin lari sekarang? Kalau begitu, maksudmu, kita tidak perlu bercerai. Menurutmu bagaimana? Kali ini, kamu sendiri memprovokasiku dengan sukarela. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Xiao kalah dalam kompetisi arena. Kalau begitu kolusi kita dengan keluarga Xiao, bukankah akan terbongkar? Memang, jika masalah ini The film was diketahui oleh tuan tua, translated and dia pasti narrated tidak by akan M-Media. membiarkan kita lolos. Sebelum kita ketahuan, kita hanya bisa mencari perlindungan pada Xiao Tianqi dan Istana Syura di belakangnya. Mungkin masih ada secercah harapan. Benar. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini sebelum gelap. Cepat pergi. Pergi. Ayah, sudah selarut ini. Ayah, Kenapa kau belum tidur? Kakak, Pertanyaan itu, seharusnya aku yang menanyakan padamu bukan. Sudah selarut ini, kemana kalian berdua pergi? ya, ada urusan keluarga yang mendesak. Kembali dan selesaikan itu. Kembali setelah kau selesai. Pergi. tunggu sebentar. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Baiklah, kamu tidak hanya fokus pada melarikan diri, tetapi juga mencuri dari keluarga Duan. Begitu banyak barang. Kabur apa? Siapa yang kabur? Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Duan. Dari rumahku sendiri. Mengambil beberapa barang. Bagaimana itu bisa disebut The mencuri? film was Tepat sekali. translated Kamu and adalah tuan muda narrated by kedua dari keluarga M-Media. Duan sekarang. Tapi itu mungkin tidak terjadi nanti. Jadi, apakah itu mencuri atau tidak? Kita akan segera tahu. Bicaralah. Tujuan sebenarnya keluarga Xiaongu. Apa sebenarnya itu? Tujuan sejati apa? Keluarga Xiao kami.
Dendam antara kami dan keluarga Duanmu bukan hanya terjadi sehari 2 hari. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Jarum perak di tanganku ini. Setelah dimasukkan ke titik akupunturmu, buat kau rasa kulit dikupas tendon ditarik. Berharap untuk mati. Apakah kau mau mencobanya? Aku telah menjelajahi dunia persilata selama bertahun-tahun. Kekacauan berdarah macam apa yang belum pernah kulihat. Hanya beberapa jarum perak. Benarkah? Kau bahkan tidak tahan dengan 1 jarum. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Itu dia. Itu tetua kedua keluargamu yang bersekongkol dengan ketua sekte kami. Ingin menggunakan kesempatan ini, kompetisi arena ini, untuk membunuh tuan muda tertua. Duan Yuchan, kau. Paman kedua, apa yang terburu-buru? Biarkan dia selesai bicara. Baru kau bertindak tidak akan terlambat. Lanjutkan. Ketua sekte kami selalu mendambakan kekuasaan keluarga Duan di Huaxia. Ingin menggantikan mereka. Dia juga ingin membalas kekalahan tahun itu. Oleh karena itu, dia bersekongkol dengan tetua kedua keluargamu untuk mendukung tuan muda kedua Duan Jingyang untuk menggantikan sebagai kepala keluarga. Dan hambatan terbesar untuk ini adalah tuan muda tertua, Duan Yuchan. Tidak. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini sama sekali tidak benar. Biarkan dia selesai bicara. Tidak. Ayah, mereka berdua bahkan membuat perjanjian. Jika masalah ini berhasil, setelah Duan Jingyang berhasil menduduki posisi kepala keluarga, dia akan menyerahkan milik keluarga Duan setengah dari asetnya di Huaxia sebagai hadiah. Ini bukan hanya kompetisi arena ini. Kecelakaan mobil sebelumnya juga diatur oleh ketua sekte kami. Ayah, jangan dengarkan klaim liarnya. Dia pasti bertindak di bawah perintah seseorang, mencoba menabur perselisihan di antara hubungan ayah anak kita. The film was Ayah. Ya translated ayah, and dia narrated pasti by telah M. dipengaruhi, Media. dihasut oleh cabang tertua, sengaja menjebak kita, dan kemudian memonopoli aset keluarga Duan. Fitnah, nyawa Yu Chen hampir hilang di tanganmu. Beraninya kamu masih mengklaim fitnah. Ayah, kau percayalah padaku. Kau harus percaya padaku. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau mengakuinya ya? Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan membantumu. Itu benar. Aku melakukan semua hal ini tahun-tahun terakhir ini di keluarga Duan. Aku tanpa segan menimbun kekayaan dan membeli kesetiaan orang di mana-mana. Aku bahkan berkolusi dengan Xiao Tianqi melalui kompetisi bela diri dan kecelakaan mobil, mencoba membunuh Duan Yuchan untuk merebut posisi kepala keluarga Duan. Ayah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kau bajingan. Aku awalnya berpikir, kau hanya berpikiran tumpul dan tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu tercela, begitu kotor, dan bahkan berkolusi dengan orang luar untuk membunuh Yuchan. Apakah kau mencoba menghancurkan warisan keluarga Duan yang berusia sebat? Ayah, aku dikendalikan olehnya barusan. Itu sebabnya aku Dikendalikan oleh seseorang. Lalu ketika kau melakukan perbuatan keji itu, menyakiti kerabatmu sendiri, apakah kau juga dikendalikan oleh seseorang? Pengawal, usir seluruh keluarga cabang kedua dari keluarga Duan, dan coret nama mereka dari daftar keluarga. Ayah, aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Kakak, aku adalah cucu kandungmu. Kakak, itu semua perbuatan ayahku, kakak. Patriark, berita buruk. Xiao Tianqi telah membawa orang-orang dan mengepung keluarga Duan kita, luar dalam, membuatnya tidak dapat ditembus. Tampaknya The film Xiao was Tianqi ini translated dan keluarga and Duanku narrated tidak by bisa M. didamaikan. Media. Setelah kalah dalam kompetisi arena hari ini, dan sekarang membawa begitu banyak orang ke sini. Patriark, kami akan menahan Xiao Tianqi. Silakan pergi melalui pintu belakang untuk berjaga-jaga. Aku sudah setua ini. Hidup dan mati sudah lama ku terima. Namun, vilai bunuh Yulam ini mengabadikan leluhur keluarga Duanku. Jika Xiao Tianqi berani menginjak-injaknya, maka biarkan dia melangkahi tulang-tulang tuaku untuk melakukannya. Xiao Tianqi, sudah selarut ini, dan kau membawa begitu banyak orang. Apa niatmu? Duan Haishan, aku datang dengan kemeriahan sebesar ini. Menurutmu kenapa? Tentu saja ini untuk membantai seluruh klan Duanmu. Kau punya keberanian yang luar biasa. Tidakkah kau lihat tempat apa ini? Kau harus pergi
Kita semua sudah sangat puas sekarang. Aku juga tidak ingin berkelahi dan membunuh lagi. Pak Tua Duan, berhenti mengoceh. Jika kau punya nyali, maka lakukanlah gerakanmu. Sao Tianqi, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kalau begitu, jangan salahkan keluarga Duan kami. Seram. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Haisan, keluarga Duanmu punya keberanian seperti itu. Utusan Surah ada di sini. Kau benar-benar berani menyerang utusan Surah. Kenapa kau tidak cepat berlutut segera dan memohon ampun dari utusan Surah? Utusan Surah. Istana Surah. Orang-orang dari Istana Surah, bagaimana mereka bisa berada di Pingyang? Suamiku, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dikabarkan bahwa Istana Syura di dunia persilatan adalah sekte yang sangat menakutkan. Keempat guru balai ini, masing-masing dari mereka adalah sosok yang terkenal. Meskipun mereka jauh dari dunia persilatan, mereka dapat memerintah dunia. Utusan Syura, mengapa dia bersama orang-orang dari keluarga Shao? Apalagi alasannya? Pasti bajingan Shao Tianqi itu yang menjilat Istana Syura. Sungguh menjengkelkan bahwa Istana Syura yang bangga untungkan semua bawah langit bisa merendahkan diri berkolusi dengan keluarga Shao. Tepat sekali. Istana Syura, tampaknya keberuntungan keluarga Duan kami sedang habis. Yuchen, cepat bawa ibumu dan Wan Earl dan segera pergi. Semakin jauh kau pergi semakin baik. Utusan Surah. Ketua Balai Shao, Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan kami. Utusan terhormat, orang ini adalah orang yang kusebutkan padamu, Tuan kedua keluarga Duan. Duan Shan membawa istri dan putra hamba yang rendah hati. Hamba bersedia melayani utusan yang terhormat, seperti anjing atau kuda. Bahkan jika itu berarti atak hamba berceceran di tanah, hamba tidak akan menolak. Aku tidak akan menolak. Tidak menolak. Duan Shan, sebagai murid keluarga Duan, kau malah berlutut di hadapan orang luar. Kau benar-benar mempermalukan keluarga kita. Mempermalukan keluarga kita. Jika aku tidak salah, kita barusan diusir dari keluarga Duan. Bolehkah aku bertanya, kehormatan yang aku permalukan sekarang adalah milik keluarga siapa? Kau bajingan. Lihat saja aku hari ini, aku tidak akan mematahkan kakimu. Apa yang kalian coba lakukan? Tidakkah kau tahu bahwa kita sekarang memiliki utusan terhormat yang mendukung kita? Kau ini apa? Kau bajingan durhaka. Ayah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kau sebelumnya dengan patuh menyerahkan posisi kepala keluarga, maka tidak akan ada begitu banyak masalah hari ini. Semua ini dipaksakan olehmu. Lagi pula, Istana Syura adalah keberadaan seperti dewa, berjanji setia kepada Istana Syura. Apakah ada masalah? Ketua Balai baru Istana Syura kembali ke Pingyang. Pelindung kiri yang terhormat secara khusus mengutusku untuk menangani pengaturan penyambutan keluarga Duan kalian. Sebagai anggota Pingyang, kalian harus menyerahkan semua properti kalian kepada kami, Ketua Balai yang baru. Mengapa keluarga Duan kami harus menawarkan semua kekayaan keluarga kami? Lalu mengapa keluarga Shao mereka tidak menawarkannya? Ketua Gerbang Shao telah memberikan pelayanan kepadaku. Hadiah diberikan berdasarkan jasa. Pengampunan khusus dapat dibebaskan dari penawaran. Mungkinkah keluarga Duanmu tidak bersedia? Utusan khusus terhormat, selama Duan Jin yang bisa berhasil menjadi kepala keluarga Duan, aku akan menyerahkan seluruh properti keluarga Duan semuanya kepada Ketua Balai baru yang terhormat. Dan lebih jauh lagi, untuk selama-lamanya menjadi budak rumah tangga Ketua Balai yang baru. Bersumpah setia sampai mati. Bersumpah setia sampai mati. Berjanji setia. Bagus, melihat bahwa kau begitu berbakti. Utusan khusus ini mengumumkan, aku dengan ini menunjukmu sebagai kepala keluarga baru keluarga Duan. Bagus, terima kasih utusan khusus terhormat. Terima kasih utusan khusus yang terhormat. Banyak terima kasih utusan khusus yang terhormat. Kalian beberapa orang, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan bergabunglah denganku untuk memberi hormat kepada utusan khusus terhormat. Kau orang tua bangka, apa yang kau dan JOS dan JUS kan? Aku sarankan kau untuk segera berlutut dan memberi hormat kepada utusan khusus terhormat. Kau, apa yang kau panggil padaku? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Aku bilang, kau orang tua bangka. Di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Aku sarankan kau untuk segera berlutut dan memberi hormat kepada utusan khusus terhormat. Duan Jingyan, kau ingin mati. Akan kukabulkan keinginanmu. Kau bajingan terkutuk. Tidakkah kau tahu, aku secara pribadi ditunjuk oleh utusan khusus terhormat sebagai kepala keluarga Duan. Kau berani memukulku. Kaulah yang kupukul. Jingyang,
Jingyang. Ibu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Utusan khusus yang terhormat. Jingyang secara The pribadi film was ditunjuk oleh Anda translated sebagai and kepala keluarga narrated by Duan. M. Tindakan Media. mereka sekarang secara langsung menampar wajah Anda dan wajah pelindung kiri serta ketua balai yang baru. Ini, sepertinya keluarga Duan tidak punya alasan lagi untuk ada, bukan? Apakah kalian semua mendengarnya? Utusan khusus terhormat telah berbicara. Siapapun dari keluarga Duan, tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Seram. Karena memang begitu, maka keluarga Duan kami hari ini akan berjuang sampai mati bersamamu. Apa yang kau tertawakan? Aku baru saja berpikir. Utusan khusus Sura. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau berani menghina utusan khusus terhormat. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Hanya seorang utusan. Beraninya kau menggunakan nama Istana Sura untuk menipu dan membohongi di sini dan menimbun kekayaan tanpa pandang bulu. Beraninya kau. Pelindung kiri kami sangat disukai oleh 4 ketua balai. Kekuatannya benar-benar tak tertandingi di dunia. Terlebih lagi, identitasnya sebagai pelindung kiri juga secara pribadi dianugerahkan oleh 4 ketua balai, menerima bimbingan dari keempat orang itu. Itu menunjukkan bahwa pelindung kiri ini memang bukan orang biasa. Sebagai seorang utusan, aku selalu bekerja di sisi pelindung kiri. Pelindung kiri menginstruksikanku untuk menangani pengaturan penerimaan untuk ketua balai yang baru. Oleh karena itu, apa yang aku wakili sekarang adalah Istana Shura. Kau menghinaku. Kau menghina Istana Shura kami. Xiaoqi menemukanmu. Hal seperti itu. Sepertinya, matanya juga tidak berguna untuk dipertahankan. Kau mencari mati. Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada Tuan Pelindung kiri kami. Karena dia tidak bisa menahanmu. Maka aku akan mendisiplinkanmu atas namanya. Segera posisimu sebagai utusan dicabut. Dan kau diusir dari Istana Shura. Kau pikir kau ini siapa? Berani cakap kau halau aku Istana Shura. Sebagai seorang utusan, alih-alih menegakkan keadilan di dunia, kau di sini membantu kejahatan. Bajingan sepertimu bahkan tidak pantas disebut manusia, apalagi anggota Istana Shura. Kau mencari mati. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa? Ini. Tertinggi. Token tertinggi. Token perintah tertinggi. Token perintah tertinggi. Memiliki token ini adalah untuk memerintah 100.000 murid Istana Shura. Token perintah tertinggi. Benar sekali. Melihat token sama seperti melihat ketua balai itu sendiri. Bagaimana mungkin token perintah tertinggi berada di tangan Wan Er? Mungkinkah dia? Setelah melihat token komando tertinggi, mengapa kau tidak segera berlutut? Bawahan Anda menyapa, Tuan pemegang token. Tuan utusan, apa yang terjadi? Beraninya kau bertanya, apa yang terjadi padaku? Kau hampir membuatku terbunuh. Aku. Melihat token itu, sama seperti melihat pemimpin balai itu sendiri. Kita baru saja sangat mempermalukannya. Sepertinya hari ini, kita semua akan mati. Tuan utusan, ini tidak benar bukan? Dia hanyalah nona muda tertua dari keluargamu. Dan nyonya muda keluarga Duan itu saja. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan Istana Shura? Tidakkah kau berpikir begitu? Benar, token miliknya itu pasti palsu. Tuan utusan, mereka pasti tahu bahwa pemimpin balai yang baru akan datang ke Pinyang hari ini. Jadi mereka memasukkan token perintah tertinggi. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Ya. Benar, aku hampir termakan tipuannya. Memalsukan token tertinggi. Jenayah berat hukum musnah 9 keturunan. Pengawal. Ikat dia untukku. Tunggu. Sebagai utusan khusus, melihat token tertinggi dan tidak mengakuinya. Apakah kau tahu kejahatanmu? Dan kalian semua? Jika kalian bergerak, bisakah kalian menanggung akibatnya? Kau masih berpura-pura di sini. Jika token milikmu itu asli hari ini, aku potong kepala bagi kau. Kau mengatakan itu. Yang mulia utusan khusus, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang cari seseorang untuk mengikatnya, dan serahkan dia kepada Tuan Istana yang baru. Itu akan menjadi jasa yang besar. Sangat mungkin posisi pelindung kanan akan menjadi milik Anda. Jangan bicara omong kosong. Ikat dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Duan Newton. Keluarga Duanmu hampir musnah. Hanya kau. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melindunginya? Baiklah. Kalau begitu kau bisa coba. Kau benar-benar beruntung. Tuan pelindung kiri akan segera tiba.
bahwa kau bisa mati oleh tangan Tuan Pelindung Kiri. Juga merupakan keberuntunganmu. Apel. Tuan Pelindung Kiri datang. Tuan Pelindung Kiri. Kau pasti mati. Tuan Pelindung Kiri, begitu dia tahu keluarga Duanmu, tunjuk kurang ajar dekat Istana Syura. Dan bahkan memalsukan token tertinggi. Akte siapa korang keluar sini, hidup hari ini, tidak bisa keluar. Tuan Pelindung Kiri dari Istana Syura telah tiba. Salam Tuan Pelindung Kiri. Salam Tuan Pelindung Kiri. Tuanku, apa yang Anda lakukan di sini? Saya dengar Tuan Istana yang baru ada di sini. Di mana? Saya tidak melihat. Hamba yang rendah hati Min Xiao Tianqi menyapa Tuan Pelindung Kiri. Tuanku, ini adalah Ketua Sekte Shao. Kali ini untuk pengaturan penyambutan. Keluarga Shao telah berkontribusi besar. Tuan Pelindung Kiri, kami belum melihat Tuan Istana yang baru. Tetapi kami melihat seseorang yang menghina Istana Syura. Kami memang bertemu satu orang. Itu dia. Orang ini berani dan ceroboh. Selain itu, keluarga Duan di belakangnya juga merupakan kaki tangan. Ya, Anda lihat. Halo, Bibi. Bibi Agun. Bibi Agun. Tuan Pelindung Kiri, apa katamu? Beraninya kau tidak menghormati Bibi Agungku. 2 tahun tidak buruk. Kau bahkan sudah menjadi pelindung kiri. Bibi. Bibi Agun. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Aku di sini. Menghina Istana Syura. Tuan Pelindung Kiri. Kau mendengarnya bukan? Dia mengakuinya. Dia memang menghina Istana Syura. Pelindung. Kenapa kau menatapku? Kau urus dia. Dia bukan hanya Bibi Agungku. Dia adalah Bibi Agung dari seluruh Istana Syura ini. Jangan katakan dia menghina Istana Syura. Bahkan jika dia merobohkan Istana Syura ini, saya hanya bisa berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Apel. Apa? Tuanku, ini, dia memasukkan token tertinggi ini. Ini, token tertinggi. The film was translated and Pemimpin balai, narrated by token M. tertinggi Media. telah diserahkan kepada Anda. Kenapa? Kau tidak senang? Pelindung Kiri Istana Syura memberi hormat kepada pemimpin balai. Pemimpin balai. Kalau begitu saya barusan. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin balai yang baru? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua balai yang baru? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiaoqi, tuanku dan yang lainnya menunjukmu sebagai pelindung kiri. Namun kau memanjakan bawahanmu untuk melakukan kejahatan di sini dan bahkan memamerkan kekuasaan mereka. Kau bahkan menuntut keluarga Duan menyumbangkan semua aset mereka. Apakah kau tahu kejahatanmu? Pemimpin balai, saya menerima berita kepulangan Anda. Jadi saya mengirimnya untuk mempersiapkan kedatangan Anda. Saya tidak menyangka dia melakukan hal seperti itu. Sudahlah. Mengingat ketekunan dan kesadaranmu, kesetiaan kepada Istana Syura. Bangkitlah. Tapi untuk mereka, Pemimpin balai yakinlah. Mereka pasti akan dihukum berat tanpa keringanan. Pengawal. Bawa mereka pergi. Muan jangan. Nyonya yang terhormat jangan. Pemimpin balai yang baru. Demi kita yang masih keluarga. Tolong anggap saja kami tidak ada. Dan biarkan kami pergi, kumohon. ya benar, ketua balai baru yang terhormat. Kami juga sesaat dirasuki kejahatan. Ya, Keluarga. Apakah kau pantas mendapatkannya? Keluar. kakak ipar. Kami salah. Kakak ipar kami salah. Kakak ipar. Pemimpin balai yang terhormat. Oh tidak. Xiao Tianqi benar-benar telah memasuki jalur iblis. Duan Haisan tidak menyangka ini kan. Tanpa alam transformasi jiwa, kalian semua digabungkan. Bukanlah tandinganku. Xiao Tianqi, kau sekarang dikendalikan oleh iblis. Jika kau berhenti sekarang, masih belum terlambat. Selama aku bisa menang. Entah itu suci atau iblis, apa bedanya? Karena memang begitu. Aku Duan Haisan akan datang dan menghalaminya sendiri. Aku ingin melihat
Kemampuan apa yang kau miliki? Xiaoqi, Aku hampir saja membuatmu guru olah istana Shura yang baru diangkat ini. Terlupakan. Ngomong-ngomong, itu semua karena kau. Jika bukan karena kau, keluarga Duan sudah lama menjadi ikan di papan potongku. itu perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Namun ini juga hal yang baik. Istana Shura ada di Huaxia dan memiliki prestis seperti itu. Dan kau memegang token tertinggi. The film was translated Jika aku and membunuhmu narrated dan by mendapatkan token M-Media. tertinggi, maka semua kekuatan Istana Shura dapat digunakan olehku. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah kau punya kemampuan? Wan Er, hati-hati. Kau baik-baik saja. Aku sudah bilang, tanpa mencapai alam transformasi jiwa, di mataku kau adalah tidak lebih dari semut belaka. Ini adalah memasuki alam transformasi jiwa. Yu Chen kau. Kakek. Setahun yang lalu, aku sudah menyentuh lapisan terakhir dari alam transformasi jiwa. Aku berada di ambang terobosan, tetapi kemudian aku tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil yang merusak parah energi internalku. Oleh karena itu, aku menyegel 7 meridian dan 8 saluran luar biasaku sendiri, dan berpura-pura berada dalam kondisi vegetatif. Di satu sisi, itu untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Di sisi lain, itu untuk memulihkan energi internalku dengan cepat. Baru saja, aku akhirnya menyadari, alasan aku memasuki seni bela diri adalah untuk melindungi orang yang kucintai. Oleh karena itu, aku mampu menembus ke alam transformasi jiwa secara instan. Yu Chen kau. Wan El, terima kasih telah melindungiku selama ini. Sekarang, sudah waktunya bagiku untuk melindungimu. Omong kosong macam apa? Alam transformasi jiwa ini. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan iblis. Sudah kubilang, jangan biarkan dia kembali. Jangan biarkan dia kembali. Apa gunanya hanya memberitahu kami? Kau pergi beritahu dia. Kakak laki-laki yang harus mengatakan ini. Apa gunanya memberitahuku? Aku tidak mampu menenggung nyonya kecil itu. Kita menang. Kita menang. Jangan berisik. Mari kita main satu putaran lagi. Baiklah. Bangun setelah putaran ini. Cepatlah. 5.000 sit-up masing-masing. Hanya setelah kalian menyelesaikannya, barulah kalian bisa bermain putaran lain. 5.000 kali. Lihat kita semua. Setua The ini. film was translated and narrated by Kau masih tahu? M-Media. Kau setua ini. Pinggangmu tulang belakang lehermu. Bahu bekumu. Kau tidak menginginkannya lagi kan? Cepatlah dan berolahraga. Itu Wan Er. 5.000 kali. Benar-benar terlalu banyak. Kalian. Di bawah alam transformasi jiwa. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5.000 sit-up. Apakah kalian masih mengeluh terlalu banyak bangun? Aku kembali. Yu Chen. Kau akhirnya kembali. Cepat bawa istrimu kembali. Ya. Sama sekali tidak. Biarkan dia kembali ke rumah gadisnya lagi. Dia hampir membuat kami kelelahan. Bawa dia kembali. Benar istrimu. Entah dia menyuruh kami lompat tali, atau dia menyuruh kami melakukan sit-up. Kami benar-benar tidak tahan lagi. Kalian masih berani mengeluh. Istriku. Para guru telah berolahraga cukup banyak akhir-akhir ini. Biarkan mereka beristirahat hari ini ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu kau tetaplah bersama para guru sebentar lagi. Aku akan pergi memasak. Tidak, jangan pergi. Mengenai memasak, lebih baik serahkan pada istrimu. Kamu bermainlah dengan kami. Benar. Kalau tidak, dia akan menyiksa kami lagi. Dengan sit-up. Keduanya benar. Kalian masih berani terus mengeluh. 10.000 kali masing-masing. Tidak. Tidak.